Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Baqarah ayat 284 pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat 284. Kepunyaan Allah apa yang di semua langit dan apa yang di bumi. Dan jika kamu nampakkan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan, namun Allah akan memperhatikannya jua, maka akan diberi ampunannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan akan disiksanya barang siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Pada ayat yang sebelumnya tadi telah diperingatkan Tuhan bahwasanya orang yang menjadi saksi sekali-kali jangan menyembunyikan kesaksian, sebab dia pun bertanggung jawab mencari yang selesai kalau timbul perselisihan di antara kedua pihak yang berjanji. Ayat ini meneruskan, kepunyaan Allah apa yang di semua langit dan apa yang di bumi. Pangkal ayat 284. Bukan saja kepunyaan Allah bintang-bintang yang menghiasi halaman langit dan awan yang berarak akan menjatuhkan hujan, bahkan seluruh isi bumi pun kepunyaan Dia, termasuklah manusia sendiri. Dan jika kamu nampakkan apa yang di hati kamu ataupun kamu sembunyikan, namun Allah akan memperhitungkannya juga. Perkataan ini pada mulanya ialah peringatan kepada orang yang akan diminta menjadi saksi, supaya janganlah mereka menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya berkenaan dengan perkara di antara dua orang mengikat janji yang tersebut dalam dua ayat sebelumnya tadi. Tetapi maksudnya telah mengandung peringatan kepada kita sekalian manusia. Kita mempunyai rahasia-rahasia perasaan yang tersembunyi dan juga mempunyai sikap yang nyata. Macam-macam yang terasa dalam ingatan kita, yang baik dan yang buruk. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita merasa marah, benci, dendam, takabur, sombong, dengki, ingin kejatuhan orang lain. Kadang-kadang karena semangat muda dan nafsu yang sedang berkembang, tergiur hati seorang pemuda melihat seorang gadis cantik atau perempuan lain yang bukan istrinya. Kadang-kadang kelihatan orang lain sedang megah dengan kekayaannya, mempunyai rumah gedung indah, kendaraan mahal dan mewah. Maka timbul pula keinginan supaya mencapai yang demikian. Tetapi di lain waktu kelihatan pula orang-orang baik-baik, budiman, orang yang berkurban untuk kepentingan bersama. Lalu timbul pula kerinduan hati kecil hendak meniru hidup yang demikian. Lantaran itu tiap-tiap kita merasailah pertarungan yang amat dahsyat dalam batin kita sendiri di antara gejala buruk dengan segala gejala jahat. Ada orang yang masih sanggup
mengendalikan dirinya, sehingga dia tidak mengesan kepada sikap hidup dan tingkah lakunya. Tetapi ada pula orang yang tidak dapat mengendalikan diri lagi, sehingga benci dan dendamnya membayang kepada mata, lama-lama menjadi sikap dan perbuatan. Kalau dia mempunyai perasaan yang baik lalu menjelma menjadi perbuatan baik, syukurlah. Niscaya tingkat kemanusiaannya pun akan naik tinggi dan dia akan menjadi manusia utama. Tetapi malanglah orang yang gejala perasaan buruk dalam jiwa tidak dapat dikendalikannya sehingga menjelma menjadi perbuatan, niscaya derajat kemanusiaannya akan menurun. Maka di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya baik sikap yang dinampakkan ataupun yang disembunyikan, semuanya di dalam perhitungan Tuhan. Artinya Tuhan melihat selalu tingkah laku kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya terlintas saja dalam perasaannya hendak membinasakan dirinya sendiri, sebab kaumnya beliau cinta itu tidak juga mau mengikuti ajarannya dengan wahyu diperingatkan oleh Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Boleh jadi engkau membinasakan dirimu. Al-Kahfi ayat 6. Nabi SAW adalah maksum, artinya dipelihara Tuhan daripada berbuat dosa. Dan kita yang beriman kepada beliau pun yakin bahwa beliau tidak akan membunuh diri karena kecewa dan hibah hati tersebab keingkaran kaumnya. Tetapi sebagai tanda bahwa Allah terus memperhitungkan gerak-gerik makhluknya, perasaan atau gejala itu pun diperingatkan kepada beliau dengan wahyu. Adapun kita makhluk biasa ini tidaklah diberitahu dengan wahyu apabila ada suatu perasaan dan gejala ada pada kita. Tetapi dengan peringatan ayat ini Tuhan menjelaskan bahwa bukan sikap dan tingkah laku kita yang nyata saja yang dalam perhitungan Tuhan, perasaan hati pun diketahuinya. Oleh karena kita ini manusia, yaitu gabungan daripada segala gejala perasaan, buruk dan baik, kebinatangan dan kemanusiaan, maka perasaan itu tidaklah dapat dihilangkan dari kita. Seumpama seorang pemuda yang baru meningkat dewasa tadi, baru meningkat menjadi seorang laki-laki sejati, sudah semestinya perasaan laki-lakinya tergetar melihat seorang perempuan cantik. Seorang yang miskin yang berjalan di pinggir jalan raya tidaklah dapat dihilangkan perasaan sangat rindunya mempunyai kendaraan yang mewah apabila dilihatnya orang naik kendaraan mewah. Apakah perasaan-perasaan ini dosa? Tentu tidak. Tetapi meskipun perasaan betapapun jahatnya, kalau semata-mata perasaan bukanlah dosa, namun Tuhan Allah tetap memperhitungkannya. Artinya Tuhan Allah menilik kemana gerak-gerik kita. Pandaikah kita mengendalikan perasaan itu? Atau sampaikah nampak kepada sikap hidup kita? Barulah dia menjadi dosa dan berbahaya kalau perasaan ini sudah dijadikan azam, dijadikan kehendak sehingga telah mulai mengatur siasat buat mencapai niat yang buruk itu. Apatah lagi kalau sudah menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, maka ada hadis yang sahih melarang mengikuti pandang dengan pandang. Pandang yang pertama belum berdosa, tetapi supaya terpelihara dari dosa, hendaklah ditahan diri, jangan diikuti dengan pandang yang kedua. Demikian juga sebaliknya, jika tiba perasaan yang baik, melihat orang berderma, ataupun ingin berderma, kalau singgah perasaan saja belumlah apa-apa. Tetapi kalau dia telah menjelma menjadi tekad atau azam meskipun belum berhasil, sudahlah dia akan menjadi pahala. Sebab perasaan yang baik mulai dipupuk. Semua orang Islam ingin hendak mengerjakan haji, syukur. Setengah orang jadikannya lah keinginan itu menjadi cita-cita dan berusahalah dia mengumpulkan belanja. Tetapi sudah diusahakannya berbagai usaha, belum juga hasil. Meskipun dia mati dalam berbaiat, namun dia diberi pahala juga selanjutnya. Tuhan berfirman, maka akan diberi ampunannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan akan disiksanya barang siapa yang dia kehendaki. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Ujung ayat 284. Supaya kita jangan sesat memaafkan dari hal kehendak Allah yang maha luas ini, hendaklah kita ingat bahwasanya kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu pun adalah mempunyai peraturan, mempunyai sunatullah. Ia meletakkan kehendaknya atas siapa yang dikehendakinya. Baik memberi ampun ataupun mendatangkan siksa adalah menurut peraturannya sendiri pula, yang biasa kita namai prosedur. Misalnya datang suatu perasaan, baik ataupun buruk, itu belumlah apa-apa. Tetapi kita diberi akal buat menimbang
waktu itu Tuhan Allah memperhitungkan kita. Dalam bahasa Arab disebut muhasabah. Maka kita pun dengan adanya akal itu hendaklah mengadakan muhasabah pula. Dalam bahasa ilmu jiwa disebut hendaklah kita mengadakan zalf baharsking, yaitu perhitungan atas diri kita sendiri. Kalau perasaan jahat yang kita perturutkan, maka sudah menjadi kehendak Allah lah jika kita mendapat siksa. Di dunia mendapat siksaan batin, di akhirat mendapat siksaan neraka. Tetapi kalau dapat kita memupuk perasaan yang baik, menjadi azam dan niat, syukur kalau menjadi kenyataan, maka sudah kehendak Tuhan lah kita mendapat pahala. Di dalam ayat ini Tuhan menyebut bahwa Dia yang akan memberi ampunan atau maghfirat kepada barang siapa yang Dia kehendaki. Kata maghfirat yang kita artikan ampunan itu berasal dari kata ghufron. Dia mengandung juga arti menutup dan memperlindungi. Sebab itu maka perisai pelindung diri daripada tikaman panah dan tombak musuh, kadang-kadang disebut juga milfar. Maka perasaan-perasaan buruk yang tidak sampai dijadikan rencana atau niat yang kadang-kadang mengejala saja sebagai gejala yang mesti ada pada manusia, ditutup saja oleh Tuhan. Artinya Dia dan kita saja yang tahu. Dan setengah daripada kasih Tuhan lagi ialah bahwa berniat baik saja walaupun belum terlaksana mendapat pahala juga. Dan kalau suatu perbuatan baik terlaksana mendapat pahala 10 kali ganda. Sebaliknya rasa jahat yang tidak jadi niat, tidak ada tuntutan apa-apa. Dan niat jahat yang menjelma menjadi kenyataan mendapat 1 dosa. Ini dijelaskan Tuhan pada surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misla wa hum la yuzlamun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, tidaklah akan dibalas kepadanya, melainkan yang seumpamanya, dan mereka tidaklah akan dianiaya. Al-An'am 160. Demikianlah amat teraturnya masyiah atau kehendak Allah itu atas hamba-hambanya. Lantaran itu sekianyalah kita sendiri berusaha menilik dan memperhitungkan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.